Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah kita, mari kita tinggikan Tuhan, mari kita agungkan Tuhan, mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui beberapa pujian yang kita agungkan kepada Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Biarlah ini menjadi pujian kita, mengagungkan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlututlah di hadapan Tuhan dan menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ibadah kita pada hari ini kita mulai dan kita dirikan di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sesungguhnya kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita tidak layak untuk menghadap tahtanya yang kudus. Tetapi bersyukurlah Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan pengorbanannya di kayu salib, darahnya tercurah bagi kita, dan kita menjadi anak kepunyaan Dia. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita pujikan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi Bapak Ibu, kita pujikan lagu ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau
dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari Bapak Ibu kita merenungkan kembali. Kita tunduk kepala dan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Inilah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskanlah setiap kami. Kami tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur oleh darah-Mu yang kudus. Kau melayakkan setiap kami menyembah, memuji Tuhan, dan mengenal Tuhan. Amin. Bapak Ibu, oleh karena darah Kristus kita bebas. Oleh karena darah Kristus kita dimampukan untuk kita boleh berelasi kembali dengan Tuhan kita. Paulus mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih dan karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan kebenaran. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyatakan kuasa Tuhan ini. Biarlah kita tetap terus punya keyakinan penuh bahwa Kristus menebus kita dan mengampuni kita. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya kepadaku dan hidupku menang. Sekali lagi, oh, ku bebas. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku tenang oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Katakan, kita bebas, kita menang hanya oleh darah Kristus. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari.
Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya rindu setiap kita menyapa samping kiri kanan kita, katakan bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Kasih salam, kasih tepuk, kasih apapun yang ada di kiri kanan kita, nyatakan kuasa ini dan bilang kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Dan mari kita pujikan sekali lagi lagu Kaulah Kuatku. Walaupun 1000 rebah di kiriku, walaupun 1000 banyak tantangan di depan kita, tetapi kita yakin bahwa Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah gunung batu kita, Tuhanlah kemenangan kita, dan Tuhanlah keselamatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Engkaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganmu. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sekali lagi, meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, berangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Engkaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin, puji nama Tuhan. Hanya Tuhan kekuatan kita, kebanggaan kita, dan keselamatan kita. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Sembari kita mempersiapkan hati, mari kita pujikan. Jadikan kami satu. Biarlah setiap kita menyatakan terang kasih Tuhan, memberitakan kasih Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, bersabar hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh
seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Waktu dan tempat pada hamba-Nya saya persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami, dan juga kami bisa belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon hikmat yang daripada Engkau, mampukan kami untuk bisa mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, dan terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom bagi setiap kita. Bapak Ibu, kita mengenal satu peribahasa yang pastinya tidak asing lagi bagi setiap kita. Yaitu peribahasa ini yaitu mengenai bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya yakin bahwa seringkali kita menggunakan peribahasa ini. Jadi ini bukan sesuatu yang asing lagi bagi setiap kita. Namun perlu kita ketahui bahwa peribahasa ini bukan ditujukan kepada satu orang saja, tetapi peribahasa ini seringkali digunakan dalam komunitas-komunitas. Dan mungkin di antara kita juga pernah menggunakan peribahasa yang demikian ketika kita berkumpul di dalam satu komunitas, dan kita menggunakan dan menyampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, di dalam komunitas kita, bahwa kita harus bersatu karena kita tahu bahwa dalam kesatuan itu ada kekuatan di dalamnya. Tetapi pada saat ini kita tahu bahwa di dalam kesatuan itu pun, ketika ada rasa kesatuan di dalamnya, saya yakin bahwa akan ada sesuatu hal yang akan kita capai, yang kita impikan di dalam satu komunitas itu. Ketika ada kekuatan di dalamnya, apapun yang didambakan, apapun yang diimpikan, saya percaya bahwa mereka akan memperoleh hal yang demikian. Tetapi Bapak Ibu, perlu kita ketahui juga bahwa di dalam satu komunitas, di dalam satu kesatuan pun, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada persatuan yang juga kesatuan itu yang di dalamnya ada kesatuan yang negatif, dan juga ada komunitas yang positif. Dan mungkin juga kita beberapa kali menemukan komunitas-komunitas yang demikian. Komunitas yang negatif contohnya komunitas perampok. Itu adalah komunitas yang menimbulkan kejahatan, dan kemudian komunitas pencuri dan komunitas-komunitas kejahatan lainnya. Saya yakin mungkin komunitas yang ini seringkali dan mungkin pernah kita temukan di beberapa tempat. Inilah yang terjadi. Jadi tidak semua komunitas itu ada hal-hal yang baik. Ternyata ada juga komunitas yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan kita, bagi diri kita sendiri. Tetapi tidak hanya pada zaman sekarang Bapak Ibu, tetapi pada zaman dahulu juga, bahkan juga di dalam Alkitab ada hal yang demikian. Memiliki komunitas tetapi bukan dengan tujuan yang baik. Contohnya saya yakin kita sudah tahu,
suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Mereka memiliki satu kesatuan, mereka memiliki tujuan untuk melakukan tindakan yang keji di hadapan Tuhan. Ini sudah tercantum di dalam Alkitab. Jadi kita sudah tidak heran lagi bahwa banyak sekali di zaman sekarang komunitas-komunitas kejahatan. Mereka membentuk satu komunitas untuk melakukan kejahatan. Dan juga pastinya tidak semua komunitas mengandung hal-hal yang buruk atau komunitas yang negatif. Tetapi juga di dalam Alkitab pun kita menemukan ada beberapa kelompok yang juga memberikan dampak yang positif. Contohnya seperti para murid Kristus. Ini adalah satu komunitas yang juga memberikan dampak positif bagi orang-orang yang mereka layani. Jadi tidak semua komunitas-komunitas yang kita temukan juga memberikan dampak yang positif, tetapi juga pada zaman sekarang kita menemukan ada komunitas yang positif. Contohnya kelompok tumbuh bersama, kelompok sosial, dan juga kelompok lainnya yang tidak ada unsur kejahatan atau yang di dalamnya ada unsur melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ini adalah hal yang kita temukan di dalam beberapa komunitas yang kita temukan, baik di dalam kehidupan kita maupun juga yang kita lihat di dalam Alkitab sendiri. Mereka tumbuh bersama seperti komunitas murid Kristus. Mereka tumbuh bersama untuk melayani Tuhan, sekalipun pada akhirnya kita tahu bahwa salah satu di antara mereka ada yang gugur. Dan ternyata kita lihat bahwa ada unsur lain di dalam satu komunitas juga, Bapak Ibu. Kalau tadi ada beberapa komunitas yang memiliki komunitas negatif dan kemudian ada komunitas yang positif, tetapi juga ada unsur lain di dalam satu komunitas, yaitu tidak ada kesatuan di dalamnya. Di dalam satu komunitas itu memiliki pendapat perbedaan kubu yang berbeda. Komunitas memiliki satu komunitas tetapi tidak ada kesatuan seperti pendapat sehingga terlibat dalam perpecahan karena tidak ada perbedaan karena tidak ada kesatuan satu sama lain sehingga menimbulkan perpecahan di antara mereka. Dan ini tidak hanya kita temukan di antara kita, tetapi juga ini kita temukan di dalam Alkitab yang menerangkan hal demikian. Ada satu komunitas yang diutus oleh sang pemimpin, tetapi di dalam komunitas tersebut tidak ada kesatuan. Di dalam komunitas ini ada dua kubu yang sangat berbeda, memiliki pendapat yang sangat berbeda. Oleh karena itu mari saya mengajak setiap kita untuk melihat hal ini di dalam Bilangan 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-33. Sekali lagi, Bilangan 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-33, tetapi kita tidak akan membacanya dari awal. Saya hanya akan membaca dari ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-23. Silakan Bapak Ibu menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ayatnya yang ke-28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemungkinan Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak,
kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pengintai yang dikirim oleh Musa ini merupakan atas perintah dan seizin Tuhan. Tuhan menyampaikan, kalau kita lihat di ayatnya yang pertama, di pasal 13 ayat pertama, di situ Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Jadi ini atas sepengetahuan, atas sekehendak Tuhan terhadap orang Israel pada saat itu. Tuhan yang memerintahkan Musa untuk memilih para pemimpin di setiap suku orang Israel pada saat itu untuk mengintai orang-orang atau bangsa Kanaan pada saat itu. Karena itulah Musa di dalam bagian ini yang telah kita baca, ia mengutus dan memilih para pemimpin-pemimpinnya, yaitu ke-12 orang pilihan dari setiap suku Israel untuk mengintai bangsa Kanaan pada saat itu, untuk mengamat-amati tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dan kalau kita baca di dalam bacaan kita tadi bahwa selama 40 hari, selama 40 malam, ke-12 pengintai ini mengamat-amati, mengintai dan melihat bagaimana situasi bangsa Kanaan pada saat itu. Akhirnya mereka kembali ke bangsa mereka dan juga membawa apa hasil dari yang mereka amati pada saat itu. Kalau kita lihat selama 40 hari, ke-12 pengintai ini menyaksikan negeri yang sama. Mereka menyaksikan kota-kota berkubu yang sama. Mereka menyaksikan dan melihat bagaimana kehidupan manusia yang sama. Tetapi ironisnya Bapak Ibu, pada saat 40 hari dan 40 malam ketika mereka mengintai dan kemudian mereka kembali ke bangsanya, ternyata yang terjadi adalah satu komunitas ini memiliki kubu yang berbeda. Mereka mengintai orang-orang yang sama, bangsa yang sama, dengan hari dan waktu yang sama. Tetapi ketika mereka pulang ke bangsanya, mereka membawa dua berita yang sangat berbeda. Inilah satu contoh di dalam satu komunitas, tetapi ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat di dalamnya. Yang awalnya mereka berangkat dengan satu niat, yang awalnya ketika mereka dikirim dengan satu visi, dengan tujuan yang sama, tetapi pada waktu mereka pulang, yang ada di antara mereka adalah berselisih pendapat. Sehingga perbedaan pendapat itu pun kalau kita melihat di pasal selanjutnya menimbulkan perpecahan. Bahkan kita lihat bahwa di pasal 14, saya akan membacanya bagi setiap kita. Di pasal 14 ayat yang pertama dikatakan, lalu segenap umat itu, yaitu orang Israel, mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Karena pandangan yang berbeda akhirnya menimbulkan perpecahan di antara mereka. Kita melihat di dalam Bilangan 14 ayatnya yang pertama ini, sangat
sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu. Memiliki tujuan yang sama ketika Musa mengirim mereka. Tetapi ketika mereka kembali, yang ada adalah kubu yang sangat berbeda. Kita tahu bahwa ada 10 di antara 12 orang itu yang pesimis untuk bisa masuk dan menduduki tanah Kanaan. Dan dari yang pesimis ini banyak yang mempengaruhi orang-orang Israel. Orang-orang Israel mendengarkan perkataan dan pendapat mereka terhadap bangsa Kanaan yang telah Tuhan janjikan kepada setiap mereka. Sehingga yang terjadi adalah orang yang terpengaruh itu ingin mengangkat pemimpin baru supaya dapat memimpin mereka untuk kembali ke Mesir. Kita tidak heran lagi dan kita tidak kaget lagi apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Karena kita tahu dan yang kita kenal bahwa orang Israel terkenal dengan kekerasan hati mereka. Mereka berapa kali ingin kembali ke Mesir. Padahal kalau kita lihat di dalam perjalanan mereka, ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, Tuhan terus menyertai mereka. Tuhan memelihara mereka. Bahkan ketika ke-12 pengintai ini dikirim, ini bukan karena perintah Musa, tetapi atas seizin Tuhan sendiri. Tuhan yang memerintahkan mereka. Tetapi kalau kita baca baik-baik di ayatnya yang ke-13 ini, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel. Ini bukan perintah supaya mereka melihat apakah mereka bisa menang atau tidak. Tetapi di sini bertujuan supaya mereka melihat, hanya ingin memperlihatkan. Tetapi sudah pasti mereka akan memperoleh tanah Kanaan itu. Tetapi sangat disayangkan dari 12 orang ini, yaitu ke-10 pengintai ini, mereka pesimis dan akhirnya menimbulkan perpecahan di antara orang Mesir. Kubu yang kedua adalah kubu yang memiliki iman. Mereka percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan akan menyerahkan tanah perjanjian itu kepada mereka. Karena sudah pada awalnya Tuhan yang memerintah mereka untuk pergi mengintai. Dan mereka yakin bahwa Tuhan, ketika Tuhan menyertai mereka, maka Tuhan akan menyerahkan bangsa itu untuk mereka duduki. Ini adalah tanah perjanjian yang telah Tuhan berikan dan yang telah Tuhan janjikan bagi orang-orang Israel. Bapak Ibu, dari sini mari coba kita lihat, ada persoalan yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, bahwa mereka berada di dalam satu komunitas yang seharusnya mereka bersatu, tetapi yang ada mereka berselisih, dan yang pada akhirnya mengakibatkan perpecahan di antara mereka. Dari sini bukan berarti kita tidak boleh berbeda pendapat. Itu bukan maksud dari apa yang ingin saya sampaikan di dalam bagian ini. Tapi dari sini mari kita belajar Bapak Ibu. Mari kita belajar dan berkaca dari peristiwa yang dialami oleh orang Israel dan dari ke-12 pengintai ini. Ketika ada perbedaan pendapat, seharusnya mari kita selesaikan dengan baik. Dan mari coba kita pertimbangkan hal-hal apa saja yang bisa membuat kita tetap bisa maju, sehingga kita bisa maju untuk melangkah bersama di dalam kesehatian dan pada komunitas yang kita jalani. Mari kita lihat dan berkaca dan belajar dari apa yang terjadi dari ke-12 pengintai ini. Karena perbedaan yang ada akhirnya menimbulkan perpecahan. Tetapi pada saat ini mari kita lihat, perbedaan bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam gereja, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga, bahkan dimanapun kita berada. Tetapi mari kita lihat apa solusi yang terbaik supaya kita tetap bisa melangkah, supaya kita bisa berjalan di dalam kesehatian. Dan perbedaan itu memang ada, tetapi mari kita lihat apa yang menjadi
kekuatan di dalam komunitas itu, sehingga kita tetap bisa berjalan bersama, bergandeng tangan untuk melangkah bersama dan maju bersama, baik di dalam keluarga kita, terlebih kita di dalam gereja kita pada saat ini. Dan kalau kita lihat kehidupan yang seperti ini masih tetap terus terjadi hingga masa kini. Ada begitu banyak perpecahan gereja terjadi di mana-mana hanya karena perbedaan pendapat. Bahkan bukan hanya di dalam gereja, tetapi di dalam keluarga pun karena perbedaan akhirnya timbul perpecahan, dan yang menjadi korban adalah anak-anak. Mari kita belajar di dalam bagian ini. Jangan sampai kita seperti orang-orang Israel dan kemudian dari perbedaan-perbedaan ke-12 pengintai ini akhirnya menimbulkan perpecahan. Ada begitu banyak perpecahan gereja terjadi di mana-mana hanya karena perbedaan pendapat antara majelis dengan hamba Tuhan. Ada begitu banyak perpecahan karena perbedaan pendapat, pola pikir yang berbeda, baik antara majelis dengan hamba Tuhan, baik antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan itu sendiri, bahkan juga majelis dengan jemaat, bahkan mungkin majelis antar pengurus. Banyak hal ini yang kita temukan di dalam gereja. Bahkan di beberapa tahun yang lalu, salah satu gereja yang saya layani, karena perbedaan pendapat antara majelis dengan majelis, akhirnya gereja tersebut mengalami perpecahan. Sangat disayangkan Bapak Ibu, ketika di dalam komunitas kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami hal yang demikian. Selain di dalam gereja, di dalam keluarga pun terjadi hal yang serupa. Suami cekcok dengan istri oleh karena metode dan cara mendidik anak-anak mereka. Bahkan juga orang tua dengan anak, banyak perpecahan, perbedaan. Apalagi anak-anak zaman sekarang maunya seperti ini, tapi kadang orang tua maunya seperti ini, memiliki impian terhadap anaknya. Akhirnya hubungan antara kedua orang tua dan anak pun akhirnya tidak harmonis. Dari perbedaan ini akhirnya terjadi perpecahan di dalam keluarga. Sehingga dari perbedaan-perbedaan seperti ini yang tidak bisa diselesaikan menimbulkan perpecahan di antara anggota keluarga dan juga di dalam gereja, bahkan di dalam komunitas-komunitas kita. Pertanyaannya bagi setiap kita, baik bagi saya sendiri dan juga bagi Bapak Ibu, baikkah tindakan yang demikian? Kalau dipikir-pikir, saya rasa ketika Tuhan melihat tindakan kita yang seperti ini, tindakan yang demikian baik di dalam gereja kita, baik di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, ketika Tuhan melihat kita, orang yang selalu melayani, orang yang rajin datang ke gereja dan beribadah, kemudian Ia melihat bagaimana dan apa yang kita lakukan, mungkin Tuhan, anak saya kok seperti itu. Dia rajin beribadah, tetapi ia menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Seorang suami yang rajin berdoa, tetapi tindakan dan perlakuannya terhadap suami, terhadap istri dan anak-anaknya seperti itu. Saya rasa mungkin Tuhan tertawa dan geleng-geleng kepala melihat kita. Seorang hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi menimbulkan percecokan di antara jemaat. Ini pun juga menjadi teguran kepada setiap kami sebagai hamba Tuhan. Bukan hanya para majelis, bukan hanya jemaat, tetapi jangan salah bahwa hamba Tuhan sendiri pun bisa saja menimbulkan perpecahan dan perbedaan di antara jemaat. Bapak Ibu, perbedaan pendapat memang ada dan tidak akan bisa kita hindari di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita selesaikan dengan baik sampai pada tahap kita bisa berjalan bersama-sama, bergandeng bersama-sama, dan tetap percaya bahwa di dalam komunitas kita, ketika kita sehati,
saya yakin bahwa juga Tuhan bersama-sama dengan kita untuk bisa memajukan baik gereja kita maupun di dalam keluarga kita. Mari kita bangun komunitas kita bersama di dalam gereja. Mari kita bersama-sama bersatu hati dengan satu tujuan, membangun tubuh Kristus di dalam gereja kita, yaitu di GKKA Pondok Chandra Indah. Bahkan pada saat ini ketika dalam proses pembangunan renovasi gereja, kiranya tidak ada perselisihan, perbedaan sehingga timbul perpecahan di antara kita. Tetapi mari kita bergandeng tangan, baik jemaat, hamba-hamba Tuhan, majelis, para pengurus, mari kita memiliki visi dan tujuan yang sama untuk berjalan bersama, membangun gereja kita dan juga diri kita sendiri di dalam komunitas kita, membangun tubuh Kristus itu. Dan mari kita bersama-sama tumbuh di dalam Kristus. Kita sebagai pengurus, kita sebagai majelis, kita sebagai jemaat, dan juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita bersama-sama memikirkan dengan penuh iman apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Rencana kita ke depan, mari kita percaya dengan penuh iman bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti menolong kita. Dan kita yang di dalam keluarga kita, marilah kita kerjakan apa yang menjadi prioritas kita. Baik kita sebagai seorang suami, baik kita sebagai seorang istri, baik kita sebagai seorang anak, sebagai orang tua. Marilah kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan tanggung jawab kita. Dan jangan lupa berjalan bersama sebagai keluarga yang mengenal Tuhan. Dan kita yang ada di dunia kerja, lakukanlah semua tanggung jawab dengan penuh iman. Hanya percaya bahwa Tuhan pasti menyertai. Dan apapun yang kita lakukan, semuanya berasal daripada Tuhan. Sehingga dari semua ini, saya yakin bahwa apapun yang kita lakukan, ketika memiliki kita motivasi yang benar, tujuan yang benar, maka nama Tuhan pun yang akan dipermuliakan. Sekali lagi, mari kita berjalan bersama dalam kesehatian untuk membangun tubuh Kristus itu di dalam gereja kita, yaitu di dalam GKKA Pondok Chandra Indah. Mari kita terus memohon pertolongan Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu pun juga yang menjadi kerinduan setiap kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang terus memimpin kami, menuntun kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap kami, di dalam setiap perbedaan, baik dalam setiap pandangan, dan juga apapun itu Tuhan, kami memohon supaya Tuhan memberikan bagi setiap kami untuk bisa menerima satu sama lain di dalam perbedaan itu, sehingga apapun yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kami pun bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sendiri. Bahkan mampukan kami Tuhan untuk berjalan, bergandeng tangan untuk memajukan gereja-Mu dan juga membangun tubuh Kristus di dalam komunitas kami Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan juga akan kita berdoa syafaat. Bersama gereja di segala abad mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari bersama-sama berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk memohon kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami berdoa buat bangsa kami, negara Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga Bapak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden. Tuhan berkati di dalam kondisi kesehatan mereka, supaya mereka terus berjuang, mengerjakan yang terbaik demi kemajuan bangsa kami. Dan berkati juga untuk jajaran para menteri yang ada. Tuhan pimpin, tambahkan hikmat bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat situasi untuk negara kami saat ini masih dalam keadaan adanya virus corona. Kami yakin dan percaya bahwa kemurahan Tuhan itulah yang akan menuntun, melindungi, menyertai setiap kami di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Walaupun ada banyak pasien yang kena, tetapi kami percaya sebagai anak-anak Tuhan terus berjuang, yang terus memohon kemurahan Tuhan, Engkau melindungi kami semua. Kami juga berdoa buat pasien yang kena, Tuhan yang boleh pulihkan, Tuhan yang boleh sembuhkan mereka. Engkau pakai para dokter, para medis yang menangani. Berkati juga mereka ya Tuhan, keluarga, bahkan anak-anak mereka. Kami berdoa untuk khusus kota Surabaya dan Sidoarjo, biar kasih Tuhan juga yang Engkau berikan untuk kota kami, supaya kota Surabaya, Sidoarjo tetap aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin pemerintahan yang ada, biar kasih Tuhan juga nyata bagi mereka semua. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat sinode kami GKK Indonesia. Kami berdoa buat para hamba-hambamu MPHS yang melayani. Berdoa buat Bapak Ketua Umum Sinode kami, Bapak Pendeta Hengkijai. Engkau juga berdoa ya, kami berdoa juga ya Tuhan untuk Pak Saul dan jajaran yang ada, para hamba-hambamu. Tuhan berkati, berikan kesehatan kepada MPHS Sinode kami, supaya mereka terus melakukan, mengerjakan untuk semua program yang ada. Dan juga bersama majelis, biar mereka dan kami semua tetap bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan di GKK Indonesia. Kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja masing-masing GKK Indonesia. Tuhan tolong tetap berikan kesehatan dan kekuatan, tambahkan hikmat di dalam pelayanan setiap kami yang Tuhan percayakan. Berkati juga para diaken dan seluruh jemaat, biar di dalam kondisi situasi saat ini kami terus bertumbuh, kami terus kuat dan teguh di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami, gereja Tuhan di GKK Pondok Chandra Indah. Tuhan telah mempercayakan kami melayani, baik sebagai hamba Tuhan dan juga diaken dan seluruh jemaat Tuhan. Di sana kami dipercayakan untuk melayani, bahkan bertumbuh bersama melakukan pekerjaan Tuhan. Terlebih juga untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk renovasi gerejamu Tuhan. Biar kami semuanya, seluruhnya tanpa terkecuali, kami mendukung, kami memberikan support dengan dana dan juga doa-doa kami, bahkan pikiran tenaga kami. Kami yakin dengan kesehatan yang Tuhan berikan, di situ kami kuat bersama-sama bergandengan tangan, sehingga pekerjaan yang mulia ini kami selesaikan dengan baik, dengan tuntas, dan itu semua Tuhan menyertai kami semua. Semua apapun yang kami berikan, baik dana dan juga tenaga dan semuanya, biar ini Tuhan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan pelayanan di gereja Tuhan GKK Pondok Chandra Indah terus maju dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth, juga pemulihan dari Ibu Meliana, Ibu Saniwati, juga untuk Saudara Jonet, dan juga Ibu Sudarsi dalam pemulihan, dan juga Mama dari Ibu Sandra, dan seluruh jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau Allah yang mampu memulihkan,
dan menyembuhkan mereka semua. Dan begitu juga untuk seluruh jemaat Tuhan, berkati di dalam keluarga dan juga di dalam usaha pekerjaan dan terlebih di dalam studi, bahkan masa depan anak-anak-Mu. Tuhan yang terus campur tangan, Tuhan yang terus memimpin setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada saat ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat persembahan yang akan kami berikan, yang akan kami kembalikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan di gereja Tuhan GKPONDok Chandra Indah. Setiap persembahan yang kami berikan, biar kami berikan dengan sungguh-sungguh dan ketulusan hati kami, dan pakai kami untuk terlibat dan berikan kesempatan bagi kami untuk menyalurkan dukungan bahkan persembahan kami di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para majelis yang mengelola, biar persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk jemaat yang rindu memberikan persembahan, silahkan ditransfer di nomor rekening yang tertera di layar. Dan apabila ada jemaat yang berhalangan untuk mentransfer, bisa menghubungi Evangelis Samadaya dan Penginjil Wika. Mari kita pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. karena ku tahu ini. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri dan kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Amin. Mari kita arahkan hati kita. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
dipersilakan duduk. Ibadah kita selesai, doa teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.